Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafli Bayu Surawardana dengan 111221069 dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, kelas A1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang folikulogenesis pada blok sistem reproduksi. Apa itu folikulogenesis? Folikulogenesis adalah proses perkembangan folikel ovarium dari folikel primordial hingga folikel dominan yang siap untuk ovulasi. Proses ini berperan penting dalam menghasilkan oosit yang matang dan menentukan kesuburan dari wanita. Selanjutnya ada tahapan dari folikulogenesis. Yang pertama adalah folikel primordial, yang merupakan folikel paling awal yang terbentuk selama perkembangan embrio. Terdiri dari oosit yang dikelilingi oleh sel granulosa yang tidak aktif dan tetap dorman hingga perubahan hormonal pada masa pubertas. Selanjutnya adalah folikel primer, yang terbentuk ketika sel granulosa yang mengelilingi oosit berkembang menjadi bentuk kuboid. Oosit mulai membesar dan sejumlah kecil estrogen akan diproduksi. Meskipun antrum belum terbentuk, tahap ini menandai awal pematangan folikel sebagai persiapan untuk kemungkinan ovulasi. Selanjutnya adalah folikel sekunder yang ditandai dengan perkembangan sel granulosa yang membentuk lapisan tebal di sekitar oosit dan pembentukan antrum yang kecil. Folikel ini mulai memproduksi estrogen dan inhibin yang berperan dalam pematangan oosit dan mempersiapkan endometrium untuk implantasi. Selanjutnya, folikel tersier atau antral yang berkembang dengan antrum yang lebih besar, berisi cairan, yang akan menghasilkan sejumlah estrogen untuk mempersiapkan endometrium, merangsang sekresi LH, serta meningkatkan ukuran folikel dominan. Selanjutnya adalah folikel dominan atau folikel degraf, yang merupakan folikel yang berkembang dari sekelompok folikel antral, tumbuh lebih besar dan menjadi sumber utama dari estrogen. Pematangannya memicu lonjakan LH yang menyebabkan ovulasi dan pelepasan oosit ke tuba falopi. Selanjutnya terjadi proses ovulasi yang merupakan pelepasan oosit matang dari folikel dominan yang dipicu oleh lonjakan dari LH, memungkinkan oosit masuk ke tuba falopi untuk memulai proses fertilisasi. Folikel yang pecah akan berubah menjadi korpus luteum yang menghasilkan progesteron untuk mempersiapkan endometrium bagi kemungkinan kehamilan. Lanjut, ada pengaruh hormon dalam folikulogenesis. Yang pertama ada FSH atau follicle stimulating hormone yang diproduksi oleh kelenjar pituitari anterior yang akan merangsang perkembangan folikel pada tahap awal dan mengaktifkan sel granulosa untuk menghasilkan estrogen. FSH juga berperan dalam perkembangan folikel antral. Lanjut ada LH atau luteinizing hormone yang diproduksi oleh kelenjar pituitari anterior juga. Kemudian berfungsi untuk memicu ovulasi dengan menyebabkan lonjakan hormon LH yang memicu pematangan dan pecahnya folikel dominan. LH juga berperan dalam produksi progesteron oleh korpus luteum setelah ovulasi. Selanjutnya adalah estrogen yang dihasilkan oleh sel granulosa pada folikel yang sedang berkembang, berperan pada pertumbuhan folikel, stimulasi sekresi LH, serta mempersiapkan endometrium untuk kemungkinan implantasi. Estrogen juga berfungsi untuk meningkatkan sensitivitas hipofisis terhadap FSH. Selanjutnya ada inhibin yang dihasilkan oleh sel granulosa juga yang akan menghambat produksi dari FSH oleh kelenjar pituitari sehingga hanya satu folikel yang berkembang menjadi yang akan berkembang dengan baik menjadi folikel dominan. Selanjutnya adalah progesteron yang akan diproduksi oleh korpus luteum setelah ovulasi yang berperan untuk menyiapkan endometrium untuk menerima embrio yang telah dibuahi. Jika tidak terjadi kehamilan, kadar progesteron akan menurun yang menyebabkan perdarahan dalam menstruasi. Selanjutnya ada folikular atresia yang merupakan proses degenerasi dan penghancuran dari folikel, mulai dari tahap folikel primordial hingga antral. Untuk memastikan hanya ada satu folikel dominan yang akan matang dan siap untuk ovulasi dalam siklus menstruasi. Proses ini mengatur jumlah folikel yang berkembang dan mendukung seleksi folikel terbaik. Kesimpulannya adalah folikulogenesis adalah proses yang sangat terorganisir dan terkontrol dengan baik pada wanita, di mana setiap perkembangan folikel akan dipengaruhi oleh hormon dari hipofisis dan ovarium. Gangguan pada salah satu tahap folikulogenesis, baik yang bersifat hormonal maupun struktural, dapat menyebabkan masalah kesuburan. Pemahaman mendalam tentang folikulogenesis sangat penting untuk mendiagnosis dan juga mengobati masalah kesuburan dan infertilitas. Baik, ini adalah referensi yang saya gunakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.